Ini mungkin melihat sejauh ini Bang ya, 11 bulan menuju ke 1 tahun ini, Bang Andreas melihat antara Prabowo dan Gibran makin solid, makin kompak untuk menjalani program Asta Cita ini, atau sudah mulai jalan masing-masing ini Bang? Kan kesan yang muncul di publik ada juga Bang, narasi itu yang berkembang, Bang Andreas. Ya, saya kira saya tidak terlalu banyak melihat wakil presiden sih di dalam peran-peran pentingnya gitu. Tapi ya kalau Pak Presiden tentu melaksanakan banyak hal dan keputusan, karena selama ini juga belum pernah kedengaran Pak Presiden memberikan penugasan khusus apa gitu pada wakil presidennya gitu. Yang saya tahu tadi kami barusan ngobrol dengan salah seorang pejabat, ada satu tugas penting yang berkaitan dengan itu pun tidak diberikan gitu. Itu kebetulan tadi kita ngobrol di DPR tadi. Jadi ya kalau dengan situasi seperti itu yang tadi yang Mas Lufti sampaikan gitu. Bagaimana kita berharap ini ke depan dengan menempatkan, membuat posisi tidak ada pilihan lain gitu. Jadi anak-anak muda ini diajak untuk berpikir bahwa inilah pilihan ke depan kita gitu kan. Ya meskipun bicarain sama relawan. Nah itu yang dimaksudkan dengan oposisi biner tadi gitu. Jadi ya orang dikungkung di dalam cara berpikir, ya hanya inilah pilihan, suka atau tidak suka. Namanya berkutat di sana-sana aja Bang ya? Ya itu tadi, dan itu ya pernah dilakukan juga sebelumnya, dilakukan beberapa kali dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi ini pola yang berulang, makanya tadi dari awal kan saya katakan bahwa bagaimana kita menilai pemimpin itu dari idiosinkrasi, dari perilaku dan apa yang diucapkan gitu. Dan ini terjadi di dalam beberapa seri di dalam. Tapi Anda optimistis dengan langkah Gibran? Kita tunggu terobosan gebrakan dalam 4 tahun ke depan? Sampai sekarang sih saya belum melihat ya misalnya ada upaya untuk, ya saya pernah nanyakan ini kayaknya Bang Andreas tidak follow IG-nya Gibran kayak ini. Ya kan ada kebijakan yang resmi kan, sebagai kan kalau IG sih kita semua ini punya IG, anak-anak ini lebih jago-jago soal Instagram. Kan biasanya semua kinerja diupload di sana Bang. Enggak, ya kan presiden itu, wakil presiden ini mereka kan pejabat resmi yang diberikan fasilitas oleh negara. Misalnya yang berkaitan dengan di awal itu artificial intelligence. Bukan. Lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres. Saya tanya di dalam rapat resmi di Komisi 13, karena mitra kami itu adalah Seknek kan, karena ada bagian yang digunakan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan lapor Mas Wapres. Ya, sekarang tidak kedengaran lagi gitu. Dan apa yang sudah dilakukan dengan itu gitu. Nah ini kan contoh-contoh konkret yang berkaitan dengan apa yang kita maksudkan dengan kinerja tadi gitu. Sekarang apa sih sebenarnya yang real kita lihat di dalam penugasan dan apa yang sudah dilakukan gitu. Selain daripada kalau bagi-bagi itu semua orang juga bisa Mas. Ya kalau hanya sekedar datang bagi kasih susu, kasih kaos, ya anak kecil juga bisa kalau kayak gitu. Tapi kan kalau seorang pejabat, ya apalagi dalam posisi yang begitu tinggi dan diberikan fasilitas yang begitu hebat, tentu dia harus berbuat juga lebih daripada anak-anak muda ini gitu. Sementara sekarang kita dibuat satu itu tadi yang dibilang oposisi biner, yang kemudian anak-anak muda ini dipakai, ini karena muda gitu, makanya kita pilih dia gitu. Nah ini kan jadi menempatkan orang di dalam situasi tidak punya pilihan atau hanya ada di dalam putaran yang ada di situ. Atau karena pilihan lain belum bermunculan Bang? Ya pasti akan bermunculan. Jelang 2029 akan pasti akan banyak bermunculan. nama. Ya pasti akan bermunculan. Saya nggak tahu berapa banyak, tapi pasti akan bermunculan. Bang Mardhani, makin kompetitif 2029, ada mungkin yang secara kemampuan bisa menyaingi sosok yang saat ini mungkin unggul. Ada satu klausul keputusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Memang belum diformulasi menjadi norma di revisi undang-undang pemilu kita. Tetapi keputusan MK itu final dan mengikat bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ini mungkin tabu karena Pak Prabowo demikian luar biasa, tetapi menurut saya ini bisa menjadi jendela bagi siapapun yang kreatif untuk membangun branding bahwa playing field-nya itu terbuka. Siapa aja boleh kok.
bahwa ada fenomena KDM yang tiba-tiba ada Mas Gibran yang lagi coba usaha dengan segala cara. Kalau saya melihat siapapun yang menjadi wakil presiden, tidak cuma di zaman Prabowo, di zaman Pak Presiden manapun, dia ada pada posisi yang tidak mudah. Karena memang dalam konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden tidak punya tugas spesifik kecuali yang diberikan oleh presiden. Dan ketika ada cerita di zaman Pak SBY periode pertama, Pak JK sangat aktif, energik, ternyata last minute tidak dijadikan kelanjutannya, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu dalam banyak cerita bagus gitu loh. Nah sehingga memang siapapun, bukan cuma Mas Gibran ya, siapapun ada pada posisi yang sangat sulit, tidak bisa menjadi dua matahari kembar gitu loh. Jadi harus subordinat, jangan menonjol daripada presiden ya? Dalam banyak hal ini tidak sehat. Karena kita punya dua presiden wapres yang punya sumber daya luar biasa. Mereka menang itu tidak sendiri, mereka menang berdua. Dalam pandangan saya akan sangat baik kalau ada duit tunggal. Seperti Soekarno-Hatta. Tidak bisa Indonesia itu diurus cuma oleh satu orang kok. Demikian luasnya, demikian beragamnya, demikian berbedanya. Saya bahkan sangat mendukung otonomi daerah yang diperbesar. Jangan semuanya Jakarta sentris. Luar biasa. Singapura itu cuma 5 juta, Finlandia 3 juta, Qatar 3 juta. Tapi ketika diberikan otonomi, mereka tumbuh berkembang. Di kita tidak ada otonomi yang diberikan. Lihat Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah. Otonomi itu ada 26 diberikan ke daerah tapi uangnya nggak ada gitu, otoritasnya nggak ada. Sehingga yang terjadi hampir dari 514 cuma 3 sampai 4 daerah yang PAD-nya itu dicukupi oleh yang APBD dicukupi oleh PAD-nya. Ini kan masalah besar. Yang maksud saya harusnya presiden oke, kamu urusin otonomi daerah, kamu urusin ekonomi 8%, kamu tidak masalah dan tidak perlu kita merasa ini bukan saya 2 periode, saya 3 periode, bukan. Ini gimana tanggung jawab kita untuk keluar dari middle income trap country, gimana kita keluar dari job creation, gimana kita menangani demikian banyak. Kasihan sekali bangsa 290 juta ini gitu loh. Semua bergerak punya niat tulus untuk memajukan bangsa. Nah paling enak. Jangan ada saling curiga di antara kita. Semuanya saling percaya, kita kontestasi. Jujur, boleh kok. Kalangan elit sih yang paling kita curigai sebenarnya Bang Mardhani ya. Nah buat saya elit juga harus belajar. Makanya saya nggak seuzon kok. Pak Jokowi, kami ketika kritik Pak Jokowi, Pak Jokowi presiden kok. Saya pernah ditanya di satu, Pak Mardhani kan ngotot ganti presiden. Pernah dikriminalisasi enggak? Enggak tuh saya. Makanya saya berani kritik aja gitu loh. Nah intinya adalah ayo jangan takut. Selama kita punya data fakta, kritis dan konstruktif, kita bisa membangun negeri. Wah. Dan kami yakin betul sekarang pemilih sudah sangat cerdas. Mereka tahu mana yang kinerjanya menonjol, mana yang tidak bekerja sama sekali. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Kita semua mungkin bisa menerka, tapi conclusion juga implikasinya terhadap koalisi partai politik kalau memang pasangan ini kembali duet di 2029. Bang Mardhani dulu boleh Bang, sekaligus konklusi. Ya itu haknya Pak Prabowo yang menentukan nanti presiden. Dan Pak Prabowo punya berdasarkan tren 1 tahun ini peluang beliau di 2029 maju lagi besar. Walaupun 4 tahun ke depan kita akan lihat ya. Tetapi apapun maka ini sehat. Kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran berprestasi, maka siapapun yang ingin melawan atau melirik Prabowo agar jadi orang nomor 2-nya harus bekerja keras untuk menunjukkan kita lebih baik kok ketimbang Mas Gibran. Kita lebih punya solusi kok. Kita lebih punya kekuatan politik kok. Itu yang akan menentukan. Jadi bukan Prabowo, bukan Gibran yang menentukan. Tiap partai politik menentukan diri sendiri untuk berprestasi lebih baik lagi. Bang Norman. Kalau kami sederhana ya. 2 periode ini sebenarnya menjaga program-program pembangunan. Seperti korupsi. Ini harus kita berantas. Kita dorong sama-sama. Terus ketahanan pangan, terus apa lagi, makan bergizi, terus pengangguran, ya bahwa masa depan kita ini anak-anak muda semua. Jadi kita nggak takut ya dikritik dan segala macam. Silakan kritik Pak Jokowi kayak apa itu, bukan dikritik, diinang, dicaci maki biasa-biasa aja. Pak Prabowo juga sudah mulai dikritik, biasa nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah alergi dengan Gibran.
Ya wah, kita takut, gak usah takut. Gibran itu cermin masa depan anak-anak muda. Ya, karena yang akan datang tuh anak muda semua yang megang pimpinan ini. Itu dari saya. Oke. Bang Andreas. Ya kalau untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan datang tentu ya kalau dari Pak Prabowo tentu beliau yang akan menentukan itu saya kira hukumnya di dalam pemilihan presiden dan siapa yang dia akan tentukan tentu ya ke depan dengan melihat bahwa proses politik yang akan berjalan ini. Soal orang mau ngomong apa saja sekarang dan berwacana itu ya biasa aja di dalam proses politik dan ya sekarang ini ada orang yang menyatakan terlalu awal, terlalu cepat. Saya kira itu relatif gitu ya, di dalam proses demokrasi. Tetapi tentu rakyat akan melihat gitu. Dan anak-anak muda ini mereka tentu mempunyai kacamata dari sudut pandang mereka sendiri. Mas Lutfi. Oke. Kalau bicara 2029 tentu saya berharap sekali sebetulnya Pak Gibran ataupun anak muda lainnya, kalau misalnya tadi ada narasi soal anak muda, saya berharap ada perdebatan soal ide, gagasan gitu. Tadi soal pengangguran, gimana jalan keluarnya dan sebagainya. Bukan soal narasi-narasi lain. Nah ini yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Oke. Karena kita seringkali dihadapkan oleh elit-elit politik dengan narasi-narasi yang guyon, bercanda gitu, tetapi publik jadinya dihadapkan pada kita harus ikutin siapa gitu, benci atau suka. Nah saya pengen elit-elit politik justru menawarkan gagasan atau ide-ide yang bisa didiskusikan di publik. Kang Cecep, singkat Kang. Oke, jadi fenomena Jokowi yang mencalonkan, declare ya Prabowo Gibran, itu sebenarnya kita maknai ya, bahwa demokrasi Indonesia ini dalam derajat tertentu masih dikendalikan oleh elit. Itu yang pertama. Sehingga kemudian kalau kita bicara harapannya Yang tentu pertama aja Kang ya. Ya, nilai-nilai demokrasi ini jangan sampai tercerabut. Karena nilai demokrasi tetap harus tumbuh dan anak-anak muda yang hadir di ruangan ini itu perlu menjadi virus kebaikan ke teman-teman yang lainnya. Kang Adi Armando. Ya. Saya rasa sebetulnya Pak Jokowi cuma ingin bilang bahwa kita jangan berantem terus lah, ya. Kita bersatu. Nah dia sampaikan itu kepada para relawannya. Relawan udah ya, jangan berantem-berantem lagi, kita dukung aja Prabowo Gibran sampai 2034 dan dia katakan pada pendukung Prabowo, jangan khawatir. Dan kita betul-betul berharap bahwa memang dalam 5 tahun ke depan, udahlah kita selesaikan lah persoalan permusuhan antar fraksi-fraksi, antar partai, antar manusia-manusia ini. Kita betul-betul bersatu bersama demi Indonesia dan Anda semua adalah orang-orang yang akan nantinya mudah-mudahan bisa menikmati kesejahteraan. Terima kasih Mas Ade. Kita tidak ingin sekedar wacana, tapi kerja nyata yang kita tunggu dari para eksekutif di negeri ini. Terima kasih banyak kepada BHS, teman-teman dari Mustopo Beragama. Terima kasih dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Andromeda Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa.